mana hanya yang paling kuat, yang punya pertalian keluarga, yang punya uang, yang bisa masuk menjadi politisi dan bertanding. Rakyat biasa yang punya ideologi, punya cita-cita, tidak punya uang, tidak punya keluarga, tidak mungkin jadi politisi, tidak mungkin jadi pemimpin. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya, klik subscribe dan lonceng merahnya. Synergy Friends, apakah Anda pendukung politik dinasti atau justru pembencinya? Apapun pilihan Anda, cerita dari politik dinasti Filipina ini mungkin menarik untuk Anda ketahui. Filipina adalah salah satu negara yang terkenal dengan gerakan people power di tahun 1980-an. Dan dari Filipina kita belajar kalau demokrasi itu tidak selamanya dapat berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Sebanyak apapun undang-undang, peraturan, pada akhirnya demokrasi itu kembali lagi ke etika dan moral para politisinya. Jadi begini, 1,5 tahun yang lalu, Bongbong Marcos dari dinasti politik Marcos dan Sara dari dinasti politik Duterte terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Filipina untuk periode 2022 sampai 2028. Mereka berdua adalah anak dari presiden yang pernah memerintah di Filipina. Bongbong adalah anak dari Presiden Ferdinand Marcos yang memerintah selama 26 tahun sejak tahun 1965 hingga 1986. Sementara itu, Sara Duterte adalah anak dari Presiden Rodrigo Duterte yang memerintah dari tahun 2016 hingga 2022. Nah, posisi Sara Duterte ini mirip ya dengan posisi Gibran, anaknya Jokowi yang mencalonkan diri sekarang menjadi capres. Sara Duterte mencalonkan diri dan berkampanye ketika bapaknya masih menjabat sebagai presiden. Jadi dia bukan saja mendulang kemenangan karena dibantu nama bapaknya, tapi juga karena perangkat kekuasaan di bawah bapaknya, para pejabat-pejabat itu bergotong royong membuatnya terpilih. Naiknya dua politisi ini ke puncak kekuasaan sebenarnya bukan hal yang luar biasa dalam tradisi politik di Filipina. Selain keluarga Marcos dan Duterte, ada keluarga politisi lain yang langganan menjadi presiden atau presiden. Misalnya Benigno Aquino III memerintah 2010 sampai 2016. Beliau adalah anak dari mantan presiden Cory Aquino yang menjadi presiden tahun 86 sampai 92. Kemudian Gloria Macapagal Arroyo yang memerintah 2001 sampai 2010. Dia adalah anak dari Presiden Diosdado Macapagal Arroyo yang pertama menjadi presiden di Filipina 1957 sampai 1961. Nah, anggota keluarga dari dinasti politik ini masuk ke dalam struktur kekuasaan politik di Filipina. Jadi mulai dari anak, ponakan, paman, bibi, adik, dan jaringan kekerabatan lain itu menguasai bukan hanya jabatan eksekutif, tapi juga senator, anggota DPR, wali kota, dan jabatan-jabatan publik lainnya. Ibu bapak menjadi senator, anak-anak menjadi menteri, dan mereka punya bisnis besar, itu barang biasa di Filipina. Jadi sebenarnya seberapa parah politik dinasti di Filipina? Ada peneliti Mendoza dan Banaak yang menuliskan satu makalah berjudul Dynasties Thrive Under Decentralization in the Philippines, publikasi tahun 2017, yang mengatakan bahwa sekitar 80% anggota Kongres Filipina dan lebih dari 50% pejabat daerah berasal dari dinasti politik. Bisa dilihat dari angka-angka itu, posisinya sempat meningkat di tahun 2013 sampai hampir 90% jabatan diambil oleh dinasti politik, lalu turun lagi menjadi 81,3%. Nah, saya lampirkan gambarnya ya, tabel tersebut dari dua peneliti tersebut, dan angka-angka dinasti ini, jatah-jatah kursi untuk dinasti ini kemungkinan masih akan terus meningkat. Dalam penelitian 2017 itu, para peneliti ini meramalkan akan terjadi perluasan praktik politik dinasti. Bisa mencapai 70% di tahun 2040.
Jadi gini, tidak heran di Filipina itu sulit ya buat warga biasa bisa meraih puncak kekuasaan. Karena di ujungnya masih didominasi oleh keluarga-keluarga politik. Kita lihatlah tadi, ternyata jabatan gubernur misalnya semakin panjang, semakin juga diisi oleh dinasti politik. Nah, dari data tersebut kita bisa lihat bahwa sistem pemilu di Filipina bukan lagi soal pertarungan gagasan, nilai, ideologi, tapi praktik pertarungan antar keluarga. Gimana kalau terjadi pecah kongsi? Sekarang, Bongbong Marcos dan Sara Duterte tidak lepas juga dari masalah ini. Demokrasi di Filipina ternyata menciptakan peluang adanya konflik yang tidak berkesudahan dan ujungnya juga melemahkan partai. Presiden dan wakil presiden harus bisa saling toleransi satu sama lain, saling ngalah. Karena kalau tidak, mereka terus-menerus itu dalam posisi berhadapan-hadapan. Tapi gini, sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih tahu, kalau sistem pemilu di Filipina dan di Indonesia itu beda banget. Ya, kalau di Indonesia kita pilih presiden dan wakil presiden kan satu paket. Nah, ini beda dengan Filipina. Di Filipina, presiden dan wakil presiden itu dipisah menjadi 2 tiket, jadi tidak satu paket. Pemilih bebas, mau pilih presiden siapa, wakil presidennya siapa, dan presiden tidak bisa pilih kan wakilnya. Jadi yang mendapatkan suara terbanyak akan otomatis saling berpasangan sesuai maunya rakyat lewat pemilu. Artinya bisa jadi presiden akan berpasangan dengan wakil yang beda partai atau beda koalisi dan kemungkinan juga dari pihak oposisi. Jadi bersyukur banget deh kalau presidennya bisa dapat wapres yang idenya sama, sejalan ya. Sementara kalau presidennya senang sama wakilnya, biasanya dikasih jabatan tambahan tuh di kabinet. Si wapres itu bisa jadi menteri atau jadi dewan koordinasi pembangunan perumahan misalnya ya. Jadi atau posisi lain lah. Tapi kalau lagi sial, dia bisa dapat wakil presiden yang beda kepentingan. Ya gimana? Pasti berantem terus dong di kabinet. Dan ini terjadi, si presiden sibuk jadinya mengamankan posisi-posisi dia dari wakil presiden. Sementara si wapres selalu siap-siap. Siapa tahu ya si presidennya terjerat kasus dan dia bisa naik sebagai presiden. Kasus yang paling terkenal adalah Presiden Joseph Estrada. Beliau ini digantikan oleh wakilnya kan, Gloria Macapagal Arroyo di tahun 2001. Joseph Estrada ini mantan aktor film terkenal yang banting setir jadi politisi dan berkuasa di tahun 98 sampai 2001. Sementara Gloria Macapagal Arroyo adalah putri dari dinasti politik Diosdado Macapagal tadi. Nah, pada saat si Estrada berkuasa, dia kena kasus korupsi. Dan rumor mengatakan bahwa tuduhan korupsi itu bahkan diorkestrasi oleh si wapres, Ibu Gloria Macapagal Arroyo itu. Jadi akhirnya Estrada ditangkap, Arroyo merebut kekuasaan kursi presiden di tahun 2001 dan akhirnya menjabat terus sampai akhir tahun 2010. Nah, kejadian-kejadian seperti ini bisa terjadi lagi loh, karena pemilu di Filipina memang termasuk yang paling liberal di ASEAN. Setiap orang di Filipina bisa nyalon jadi presiden tanpa perlu didukung partai. Yang penting mereka punya uang, punya mesin politik untuk menggalang dukungan. Jadi konstitusi dan undang-undang pemilu di Filipina hanya mensyaratkan bahwa yang penting orang cukup umur, sudah warga negara Filipina dan sehat. Ini kan beda ya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan capres harus dari partai dan partainya pun harus punya minimal 20% kursi suara di DPR. Makanya partai-partai itu berkoalisi kan supaya sampai tadi tercapai 20% kuotanya. Nah, di Filipina partai mau satu aja di parlemen, punya satu kursi aja, dia bisa mencalonkan seseorang jadi capres, nggak ada larangan. Jadi partai sebenarnya tidak punya kuasa juga atau kontrol atas capres atau cawapresnya. Apa coba konsekuensinya? Artinya dalam setiap pemilu, siapa saja tuh bisa maju jadi capres cawapres dan jumlahnya bisa banyak sekali. Jadi pemilu 2022 kemarin di Filipina ada 10 orang nyalon jadi presiden, 9 orang nyalon jadi wapres. Pemilu sebelumnya
5, 5. 5 nyapres, 5 cawapres. Jadi walaupun bebas, ternyata kuncinya tadi, tidak semua bisa menang kecuali mereka dari dinasti politik. Dan dinasti politik ini bukan cuma satu anggota keluarga loh yang terjun. Dia kerajaan-kerajaan kecil gitu, menguasai wilayah-wilayah atau teritori di dalam Filipina. Contohnya gini deh, keluarga Marcos ya. Keluarga Marcos ini paling berkuasa di wilayah Provinsi Utara, Ilocos Norte. Ada petanya di sini, dan itulah wilayah kekuasaan mereka. Sementara keluarga Duterte berkuasanya di daerah Filipina Selatan, di Davao. Dan mereka sudah terkenal di sana turun-temurun selama beberapa dekade. Jadi dengan Bongbong menggait Duterte, maka harapannya suara Duterte itu bisa diraup ya, dan pemerintah mungkin relatif stabil ke depannya. Masalahnya, ternyata yang sering terjadi itu justru keharmonisan itu umurnya pendek. Masing-masing kan merasa punya legitimasi yang kuat, kan mereka dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu. Jadi kalau mereka ada rasa nggak cocok di hati, langsung aja dibuka ke publik. Di sisi lain bagus, ada kontrol ya, tapi pemerintahnya juga jadi tidak stabil. Curiga terus kan, si presiden sama wakilnya juga terhadap presidennya. Contoh lain, selain kasus Bongbong Marcos dan Sara Duterte, itu konflik antara Presiden Rodrigo Duterte dengan Leni Robredo. Presiden Duterte kan berkuasa 2016 sampai 2022, bapaknya Sara ya. Dan Duterte waktu itu sangat tidak suka dengan wapresnya Leni Robredo, karena Leni banyak mengkritik pelanggaran HAM semasa Rodrigo berkuasa ya. Dia banyak membunuh orang yang dicurigai kriminal, tapi menurut Leni, nyatanya yang ditembak dan dibunuh itu rakyat kecil yang tidak punya peran apa-apa dalam organisasi kejahatan. Sementara preman yang kelas kakap justru tidak banyak yang ditangkap. Kemudian bicara soal Benigno Noynoy Aquino, nama panggilannya Noynoy ya, dari dinasti politik Aquino. Dia menjabat sebagai Presiden Filipina 2010 sampai 2016. Dia juga punya konflik sama wapresnya, Jejomar Binay. Awalnya mereka sih kerja sama baik. Binay juga kebetulan adalah bekas wapres ibunya, Corazon Aquino. Nah, konfliknya terjadi ketika Binay mau maju sebagai capres. Jadi Binaynya bikin partai oposisi yang kritis terhadap Benigno. Kemudian Benigno Aquino ini akhirnya nggak mau bantuin ketika Binay kena kasus korupsi. Binay akhirnya hilang lah tuh ya, tidak dapat jabatan apapun selain jadi wapres sampai akhir masa jabatannya. Nah, konflik-konflik seperti ini sekarang yang sedang meruak ya, tumbuh di antara Bongbong Marcos dan Sara Duterte. Apalagi kan dua-duanya sama-sama ambisius ya, ada yang mau mengalah. Dan menariknya orang yang memilih Sara Duterte pada saat pemilu 2022 jumlahnya lebih banyak daripada yang memilih Bongbong Marcos. Jadi Sara Duterte jauh lebih percaya diri ya untuk mengkritik Bongbong Marcos. Gimana tuh ya? Nah, apa dampak dari dinasti politik untuk kesejahteraan masyarakat? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. What's wrong with politik dinasti? Emang kenapa gitu? Yang penting kan mereka kerja. Oke, gini, Synergy Friends. Dilihat secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi Filipina memang tidak jelek-jelek amat ya. Filipina itu berpenghasilan menengah ke bawah, peringkat ke-95 dari ya katakanlah 133 negara lah ya. Jadi penduduknya 114 juta, PDB per kapitanya itu sekitar 3.400 per bulan ya. Dan pertumbuhan PDB per kapitanya rata-rata 1,2% selama 5 tahun terakhir. Dia juga termasuk negara yang peringkat kompleksitas ekonominya relatif oke lah ya, peringkat ke-33. Naiklah dibandingkan tahun lalu kalau menurut Economic Complexity Index ya. Jadi terus masalahnya apa? Toh pertumbuhan ekonomi Filipina baik-baik saja gitu kan. Gini,
tingginya ekonomi di Filipina itu hanya dinikmati oleh dinasti-dinasti tersebut. Studi yang lain dilakukan oleh Mendoza, Lopez, dan Banaat, jadi 3 orang meneliti, terbit tahun 2019, judulnya Political Dynasty, Business and Poverty in the Philippines, dinasti politik, bisnis, dan kemiskinan di Filipina. Mereka belajar tentang kemudahan berbisnis di provinsi yang dinasti politiknya lebih kuat. Di sini mereka memberi fokus pada provinsi di luar Pulau Luzon, dibandingkan dengan provinsi yang kelompok politik dinastinya lebih sedikit. Ini di luar justru di dalam Pulau Luzon. Nah, menariknya, penelitian mereka menunjukkan bahwa provinsi-provinsi yang dinasti politiknya lebih banyak dan kuat, kemudahan berbisnisnya justru lebih sulit dibandingkan dengan provinsi yang tidak ada atau dinasti politiknya sedikit. Yang menarik ilustrasinya nih, mereka juga mengukur kemudahan berbisnis dengan menghitung jumlah restoran cepat saji yang namanya Jollibee. Kalau pernah ke Filipina tahu tuh restoran makanan ayam ya, serba ayam gitu, yang terkenal di Filipina. Ternyata provinsi yang dinasti politiknya kuat, jumlah restoran Jollibee-nya lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi yang dinasti politiknya sedikit atau tidak ada. Kemudian mereka juga menghitung jumlah gedung bertingkat. Provinsi yang dinasti politiknya lebih sedikit punya banyak gedung bertingkat. Gitu. Dengan data di atas, Mendoza dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa daerah kemiskinan itu justru merebak di wilayah yang politik dinastinya lebih kuat. Kemiskinannya akan lebih tinggi. Kemudian ada lagi penelitian 2013, jadi sebelum mereka bertiga tadi ya, oleh Rollin Tusalem, dan Jeffrey P. Aguirre. Mereka melakukan penelitian tentang hubungan antara dinasti politik dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik. Jadi indikator yang mereka cari itu adalah pembangunan infrastrukturnya bagaimana, pengeluaran untuk kesehatannya bagaimana, prevalensi kriminalitas, tersedia atau tidak lapangan pekerjaan, dan bagaimana kualitas pemerintahan secara keseluruhan. Mereka bikin sampel anggota DPR Filipina yang lebih dari 60% anggotanya didominasi oleh dinasti politik sejak tahun 1987. Mereka bandingkan nih orang-orang DPR itu untuk mengetahui para anggota DPR Filipina yang terpilih bisa nggak mengalokasikan dana ke daerah pemilihannya untuk pembangunan sebagai bentuk rasa terima kasih dong atas dukungan rakyat yang memberi suara ya dari dapilnya masing-masing. Ternyata penelitian ini menemukan provinsi yang didominasi oleh dinasti politik cenderung tidak punya tata kelola yang baik. Dinasti politik ternyata dampaknya merusak pelayanan, alokasi barang publik. Dan kenapa ini terjadi? Karena dinasti politik menggunakan atau memanfaatkan hubungan patron-klien dalam mengelola administrasi publik. Gampangnya gini, dinasti politik itu menggunakan cara memaksa, cara mengancam, agar pemilih melakukan sesuatu, memilih buat dia, atau kalau tidak mau milih akan dapat balas dendam, ditakut-takuti bahwa bantuan keuangannya akan hilang. Nah, dengan demikian ketakutan warga justru makin memperkuat si dinasti politiknya. Cengkeraman oligarki semakin kuat di wilayah-wilayah tersebut. Dan dinasti yang terpilih pada akhirnya juga tetap tidak tertarik untuk menyediakan barang publik sesuai janji-janjinya selama pemilu. Dinasti politik ini tidak mau terlibat membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik karena mereka kan masih mengandalkan tadi paksaan, ancaman untuk memberikan suara. Jadi gini, closingnya dari kasus Filipina ada beberapa pelajaran. Ada 3 pelajaran yang saya coba tarik di sini. Pertama, dinasti politik itu sudah pasti tidak membawa kesejahteraan buat masyarakatnya. Ekonomi Filipina tumbuh, tetapi tumbuhnya tidak bisa langsung dinikmati, tidak bisa turun kepada rakyatnya. Tumbuhnya ekonomi itu hanya dinikmati oleh dinasti politik. Dan yang lebih buruk lagi, mereka justru makin kuat dinasti-dinasti ini dari tahun ke tahun. Sementara kesenjangan orang miskin dan orang kaya semakin lebar di Filipina. Lihat aja angka Gini koefisien di
Filipina yang sekarang sudah di atas 0,5%. Tenjang banget itu kan. Yang kedua, Filipina telah membuat sistem demokrasi yang sangat liberal, sangat bebas. Dan dengan kebebasan itu, mereka berharap setiap pejabat politik bisa saling mengontrol. Niatnya sih baik, tapi kenyataannya dinasti politik nggak peduli kan sama urusan ini. Mereka membajak demokrasi di Filipina, menjadikan demokrasi itu seperti pasar bebas, di mana hanya yang paling kuat, yang punya pertalian keluarga, yang punya uang, yang bisa masuk menjadi politisi dan bertanding. Rakyat biasa yang punya ideologi, punya cita-cita, tidak punya uang, tidak punya keluarga, tidak mungkin jadi politisi, tidak mungkin jadi pemimpin. Terakhir, menurut saya sekali kita biarkan dinasti politik meluas dengan lebar, meluas dengan bebas, makin demokrasi akan tersandera. Pelan tapi pasti demokrasi akan kehabisan nafasnya. Segera sesudah Bongbong Marcos naik ya kemarin, sekelompok anggota parlemen di Filipina, anggota DPR di sana mengajukan lagi upaya mengubah konstitusi Filipina soal pembatasan masa jabatan presiden. Alasan mereka nih, justru kalau dibatasi, anak-anak dan keluarga presiden akan menyusup masuk ke wilayah-wilayah dan jabatan lain. Nah, kok muter-muter gitu ya? Alasannya itu, aduh, ya gitulah. Diskusi orang-orang yang terpercaya di parlemen pun ternyata jadi makin tidak benar. Nah, gitu deh. Demikian episode kali ini. Apa tanggapan kamu? Silahkan tulis di komen. Jangan lupa sebar-sebarkan supaya lebih banyak lagi orang yang bisa bicara berbasis data. Salam sinergi.